Pada era Mesozoikum, terdapat banyak spesies dinosaurus yang mendiami bumi kala itu. Namun, pada era itu juga para dinosaurus mengalami kepunahan. Era Mesozoikum merupakan masa signifikan bagi perubahan tektonik, iklim, dan aktivitas evolusi. Pada era ini juga ada sebuah peristiwa besar, yang dulunya bumi ini hanya memiliki satu benua super besar. Dan seiring berjalannya waktu secara bertahap, benua super besar ini terbelah menjadi beberapa benua. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan di bumi pada era Mesozoikum. Era Mesozoikum sendiri terbagi menjadi 3 periode, yang dimulai dari periode Triasik dan dilanjutkan dengan periode pertengahan yang disebut Jurasik. Serta era Mesozoikum ditutup dengan periode Cretaceous. Di era ini, kita akan mencoba mempelajari bersama keadaan bumi pada kala itu, serta bagaimana awal mula kehidupan dinosaurus. Dan berikut adalah pembahasan tentang bagaimana kehidupan di bumi pada zaman purba. Kehidupan era Mesozoikum dimulai dari periode Triasik, yang menandai awal dari perubahan besar yang terjadi di sepanjang era Mesozoikum, khususnya dalam distribusi kontinen, evolusi kehidupan, dan distribusi geografis makhluk hidup. Istilah kata Triasik sendiri dinamai oleh seorang paleontolog dari Jerman yang bernama Friedrich August von Alberti pada tahun 1834. Nama Triasik mengacu pada pembagian strata yang dibagi atas 3 jenis bebatuan, yaitu Banter yang mewakili Triasik awal, Majskal yang mewakili Triasik tengah, dan Kieper yang mewakili Triasik akhir. Yang kita tahu, di sebagian besar benua sekarang terpisah oleh samudra yang begitu luas. Namun, pada periode Triasik yang dimulai sekitar 250 hingga 200 juta tahun lalu, pada kala itu di seluruh daratan yang ada di bumi ini hanya ada satu benua, yang disebut dengan superkontinen yang bernama Pangea. Pangea sendiri terdiri dari 2 belahan benua besar, di bagian utara yakni Laurasia, sedangkan di bagian selatan merupakan Gondwana. Di sebagian lain merupakan lautan yang sangat luas, yang membentang dari kutub dan memanjang hingga 2 kali samudra Pasifik saat ini, dan lautan ini disebut dengan Pantalasa. Selama periode Triasik, kondisi iklim pada saat itu tidaklah seperti sekarang. Diketahui iklim pada saat itu sangatlah panas dan kering. Apalagi saat memasuki musim kemarau, maka suhu panas akan naik secara drastis. Meskipun pada saat itu suhu sangatlah panas, dan juga beberapa hewan purba yang masih bertahan, seperti Lystrosaurus dan Eukarkeria, serta hewan purba lain yang berhasil bertahan hidup. Dan kelompok inilah yang dikenal sebagai nenek moyangnya dinosaurus. Lystrosaurus dideskripsikan sebagai hewan reptil yang berukuran kecil. Lystrosaurus adalah hewan herbivora yang bertubuh kekar. Dari struktur bahu dan sendi pinggulnya menunjukkan bahwa Lystrosaurus bergerak dengan gaya berjalan setengah melebar. Kaki depannya bahkan lebih kuat daripada kaki belakangnya. Sedangkan Euparkeria diketahui merupakan hewan purba yang dapat bergerak dengan cepat. Ia memiliki tubuh yang ringan dan ramping, dengan ekor yang panjang dan memiliki gigi-gigi kecil setajam jarum. Seiring berjalannya periode Triasik, hewan-hewan yang ada di daratan mulai berkembang, seperti reptil yang mengalami peningkatan dari segi keanekaragaman dan jumlahnya. Dan untuk pertama kalinya dinosaurus muncul sebagai hewan yang bertubuh besar yang menjadi ciri dari kelompok ini. Namun pada periode Triasik yang ada di lautan sangat jauh berbeda dari daratan pada saat itu. Diketahui lautan pada periode Triasik telah diisi dengan berbagai makhluk besar, seperti Ichthyosaurus dan Nothosaurus yang berperan sebagai apex predator. Berdasarkan rekaman fosil yang ditemukan dari Ichthyosaurus menunjukkan bahwa mereka dulunya memiliki tubuh yang mirip dengan reptil dan berevolusi menjadi hewan air yang mirip dengan lumba-lumba, dengan memiliki moncong yang panjang dan memiliki 2 sirip yang berbentuk dayung. Sedangkan Nothosaurus memiliki panjang sekitar 4 meter dengan jari-jari kaki berselaput, serta hewan ini menggunakan ekor dan kakinya untuk mendorong dalam membantu mereka untuk bergerak di dalam air. Dan mereka juga memiliki tengkorak yang lebar serta rahang yang panjang, yang dilengkapi dengan gigi-gigi setajam jarum.
dan diketahui mereka memakan ikan. Periode Triasik ditutup dengan peristiwa kepunahan massal yang diawali dengan seringnya terjadi gelombang panas dan curah hujan yang sedikit. Pemanasan pada periode akhir Triasik ini menyebabkan beberapa reptil yang mampu untuk bertahan akan mengalami evolusi yang kita kenal sekarang sebagai dinosaurus. Namun, sebagian hampir semua amfibi mengalami kepunahan, dan tidak luput juga 34% dari kehidupan di laut pada periode ini mengalami kepunahan massal. Selanjutnya kita akan berpindah ke periode Jurassik yang dimulai dari sekitar 200 hingga 145 juta tahun lalu. Pada periode ini terjadi sebuah peristiwa besar yang membelah daratan Pangea menjadi beberapa benua. Di bagian utara, yaitu Laurasia, terbelah menjadi benua Amerika Utara dan Eurasia. Di bagian selatan, yaitu Gondwana, terbelah menjadi benua Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Kemudian lautan baru terbentuk dan membanjiri ruang dari belahan daratan Pangea sebelumnya. Semua air ini membuat iklim yang sebelumnya panas dan kering menjadi lembab dan basah. Gurun yang kering perlahan berubah menjadi lebih hijau, dan banyaknya jenis tumbuhan baru yang hidup. Pada saat itulah era kejayaan dinosaurus baru dimulai. Karena banyaknya sumber makanan yang berlimpah, hal itu menyebabkan banyaknya hewan-hewan kecil yang berevolusi menjadi lebih besar, seperti dinosaurus herbivora yang lebih dikenal dengan sebutan sauropoda. Oleh karena itulah sauropoda ini menjadi sangat umum pada periode Jurassik, dan kelompok ini terdiri dari Brachiosaurus, Diplodocus, Brontosaurus, dan sauropoda lainnya. Kelompok sauropoda memiliki ciri khas mereka sendiri, seperti ekor yang panjang, memiliki 4 kaki besar, memiliki kepala yang kecil dibandingkan bagian tubuh lainnya, dan memiliki leher panjang yang berguna untuk menjangkau tumbuhan yang tinggi-tinggi. Serta kelompok ini terkenal sebagai hewan purba terbesar yang pernah hidup di bumi ini. Namun yang terbesar dari kelompok ini merupakan Titanosaurus. Tetapi pada periode Jurassik ini tidak hanya kelompok sauropoda yang mendiami bumi ini, melainkan ada juga kelompok dinosaurus karnivora yang disebut Theropoda. Theropoda merupakan kelompok dinosaurus yang memiliki ciri khas yang berjalan dengan kedua kaki, memiliki tulang yang berongga, dan memiliki 3 jari kaki yang di setiap masing-masing jari dilengkapi cakar yang tajam. Meskipun kelompok ini dulunya dinosaurus karnivora, seiring berjalannya waktu pada periode Jurassik, beberapa dari kelompok ini mengalami perubahan menjadi herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, menjadi omnivora atau hewan pemakan segalanya, menjadi piscivora atau hewan pemakan ikan, serta insektivora atau hewan pemakan serangga. Dan ini merupakan contoh yang sangat bagus tentang bagaimana dinosaurus mengalami perubahan pada periode Jurassik. Diketahui kelompok Theropoda yang paling mendominasi pada saat itu adalah dinosaurus dari kelompok Allosaurus. Allosaurus merupakan salah satu predator terbesar yang memiliki panjang dapat mencapai 10 meter, dengan tinggi sekitar 3,5 meter, dan memiliki berat dapat mencapai 6 ton. Para ahli paleontolog percaya bahwa kecepatan Theropoda yang unggul dalam gaya berjalan berkaki dua memungkinkan mereka untuk menerkam mangsanya yang lebih besar, seperti kelompok sauropoda. Dan diketahui mereka juga memiliki cara berburu yang berkelompok. Selain para dinosaurus yang hidup di darat, ada juga reptil terbang yang dikenal dengan nama Pterosaurus. Pterosaurus yang memiliki arti kadar bersayap merupakan kelompok reptil terbang yang hidup selama periode Jurassik. Sayap mereka dibentuk oleh selaput kulit, otot, dan jaringan lain yang membentang dari pergelangan kaki hingga lengannya yang memanjang. Kelompok ini juga memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, mulai dari berukuran kecil hingga yang terbesar pada masa itu. Gaya hidup mereka juga cukup beragam, mulai dari pemakan ikan, pemakan daging, pemakan serangga, pemakan buah, dan bahkan mereka juga dapat memakan kawanannya sendiri. Di sisi lain, lautan pada kala itu memanglah begitu luas. Lautan pada periode Jurassik ini memiliki kelompok yang berperan sebagai apex predator, dan kelompok ini bernama Plesiosaurus.
Plesiosaurus menjadi sangat umum yang mendiami lautan selama periode Jurassik. Namun, ada juga dari beberapa spesies ini yang mendiami air tawar. Plesiosaurus memiliki tubuh yang lebar dan pipi, serta ekor yang pendek. Anggota tubuh mereka telah berevolusi menjadi 4 sirip panjang, yang digerakkan oleh otot-otot kuat yang membuat gerakan mereka terlihat seperti terbang di dalam air. Oleh karena itu, menjadikan mereka sebagai pemburu cepat dalam memangsa hewan yang berukuran besar. Setelah berakhirnya periode Jurassik, kita akan melangkah jauh ke periode selanjutnya, yaitu periode Cretaceous. Periode ini dimulai dari 145 hingga 65 juta tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, pada periode Cretaceous ini, dua benua super besar yang dulunya disebut Laurasia dan Gondwana, kini mulai menunjukkan pergeseran antara kedua benua ini secara perlahan. Seperti Amerika Selatan mulai terpisah dari Afrika, dan juga memisahkan benua India, Australia, dan Antartika. Sebagian besar benua-benua saat ini terpisah satu sama lain oleh hamparan air seperti Samudra Atlantik Utara dan Selatan, hingga akhirnya benua-benua ini terlihat seperti sekarang. Pada periode Cretaceous, iklim saat itu jauh lebih hangat daripada sekarang, dan pada kutub utara dan selatan hanya ada sedikit es di sana. Dikarenakan iklim yang lebih seimbang pada periode itu, sehingga membuat pohon-pohon dapat berkembang dan menyebar secara baik. Tumbuhan berupa pakis dan sikas merupakan beberapa contoh tumbuhan yang melimpah pada periode Cretaceous, yang menjadikan tumbuhan tersebut sebagai makanan utama bagi dinosaurus herbivora. Pada periode Cretaceous ini juga, kelompok dinosaurus yang dulunya dominan kini mulai mengalami pergeseran kekuasaan, dikarenakan banyaknya dinosaurus jenis baru yang telah berevolusi, seperti Tyrannosaurus Rex yang mendominasi di wilayah utara. Sedangkan di wilayah selatan ada Spinosaurus yang menjadi puncak predator pada periode Cretaceous. Meskipun daratan merupakan kekuasaan bagi para dinosaurus predator, namun pada periode Cretaceous, daerah perairan merupakan daerah yang akan dihindari oleh para dinosaurus pada masa itu. Dikarenakan pada periode Cretaceous ini terdapat dua jenis buaya yang berperan sebagai salah satu apek predator, seperti Deinosuchus dan Sarcosuchus. Kedua buaya air tawar pada periode Cretaceous ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada buaya modern. Deinosuchus dapat memiliki panjang tubuh berkisar antara 10 hingga 12 meter dan beratnya dapat mencapai 8 ton. Sedangkan Sarcosuchus memiliki panjang tubuh 9 meter dan beratnya dapat mencapai 4 ton. Dikarenakan besarnya tubuh mereka dan kuatnya gigitan buaya-buaya ini, mereka memiliki potensi untuk memangsa dinosaurus besar pada masa itu. Di sisi lain, pada periode Cretaceous, lautan yang begitu luas yang dulunya dikuasai oleh Plesiosaurus kini mulai tergantikan oleh Mosasaurus yang berperan sebagai apek predator pada kala itu. Pada kasus tertentu, Mosasaurus panjangnya hanya dapat mencapai 1 meter. Namun secara umum, Mosasaurus dapat memiliki panjang hingga 17 meter. Mosasaurus kemungkinan besar akan memangsa hampir setiap mangsa yang berhasil mereka tangkap, termasuk ikan, hiu, burung, dan hingga Mosasaurus lainnya. Dibandingkan dengan dinosaurus besar dari periode Cretaceous, mamalia purba sering dianggap tidak lebih dari sekedar tikus kecil yang berlarian di bawah bayang-bayang reptil yang lebih besar. Namun, seiringnya berjalannya waktu pada periode Cretaceous, mamalia yang dulunya kecil terus berevolusi. Salah satunya Repenomamus yang berevolusi menjadi lebih besar dan menjadi ancaman bagi dinosaurus lain. Dari penemuan fosil yang dimiliki Repenomamus menunjukkan bahwa mamalia ini mencengkram dan menggigit dinosaurus kecil. Dengan berakhirnya periode Cretaceous yang mengartikan bahwa berakhirnya juga zaman Mesozoikum. Periode Cretaceous ditutup dengan jatuhnya asteroid besar yang telah menabrak bumi dan mengakibatkan kepunahan massal, di mana 75% dari kehidupan di bumi punah, termasuk semua dinosaurus.
Setelah berakhirnya zaman Mesozoikum, iklim di bumi akan menurun secara drastis dan di seluruh bumi akan ditutupi oleh salju. Dan dari sinilah mulainya kehidupan baru bagi mamalia yang berhasil selamat dari peristiwa kepunahan massal tersebut. Dan inilah titik awal mula kejayaan bagi mamalia. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.